yang tersebar dari Sumatera hingga Papua. Meskipun sejarawan modern masih berdebat tentang angka tersebut, hal yang lebih menarik adalah keberlanjutan keturunannya yang mewujud dalam salah satu suku di Indonesia yang dikenal sebagai suku Tengger. Indonesia, dengan keragaman budaya dan sejarahnya, menyimpan rahasia dan cerita menakjubkan tentang keturunan salah satu kerajaan terbesar di Nusantara, Majapahit. Kerajaan ini berdiri mulai tahun 1293 hingga sekitar tahun 1527, menjadi pusat peradaban di Jawa Timur. Masa kemasan Majapahit diraih ketika dipimpin oleh Prabu Hayam Wuruk, yang dikenal sebagai salah satu penguasa besar dalam sejarah Indonesia. Dalam catatan Kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca pada tahun 1365, terungkap bahwa Majapahit memiliki 80 kerajaan bawahan yang tersebar dari Sumatera hingga Papua. Meskipun sejarawan modern masih berdebat tentang angka tersebut, tidak ada keraguan bahwa Majapahit pernah menjadi imperium yang kuat dan luas di Nusantara. Walaupun Majapahit telah lama runtuh, jejak-jejak kejayaannya masih dapat ditemukan dalam fakta sejarah. Hal yang lebih menarik adalah keberlanjutan keturunannya, yang mewujud dalam salah satu suku di Indonesia yang dikenal sebagai suku Tengger. Dalam buku Filsafat dan Kearifan dalam Agama dan Budaya Lokal, yang dikarang oleh Syarif Hidayatullah DKK, disebutkan bahwa suku Tengger adalah keturunan langsung Majapahit. Bahkan sejak awal berdirinya kerajaan Majapahit, Tengger telah diakui sebagai tanah hila-hila, yang berarti tanah suci. Penduduknya dianggap sebagai abdi kerohanian Sang Hyang Widiwasa. Suku Tengger terkenal sebagai komunitas yang taat dalam menjalankan kepercayaan dan tradisi agama mereka. Mereka masih memegang teguh keyakinan akan keberadaan roh dan alam gaib yang mempengaruhi nasib manusia. Bagi mereka, kekuatan alam dan spiritual memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu usaha manusia. Dengan demikian, suku Tengger bukan hanya merupakan penjaga warisan sejarah Majapahit, tetapi juga penerus budaya dan kepercayaan spiritual yang telah diteruskan dari generasi ke generasi, dalam modernitas yang terus berkembang. Mereka adalah bukti hidup akan kekuatan warisan nenek moyang yang tetap relevan hingga saat ini. Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mungkin tampak biasa dalam luasannya, namun menyimpan sejuta cerita masa lalu yang menggambarkan siapa sebenarnya orang Tengger dan bagaimana kehidupan mereka di zaman dahulu. Dalam penelusuran sejarahnya, ditemukan prasasti-prasasti kuno yang menggambarkan kehidupan masyarakat Tengger. Prasasti pertama berasal dari tahun 851 Saka, 929 Masehi, mengisahkan desa Walandit di Pegunungan Tengger, tempat Hulun Hyang atau abdi dewata hidup sebagai pengabdi dewa. Prasasti kedua dari abad yang sama mengungkapkan bahwa penduduk di wilayah ini memuja Gunung Bromo dan dewa yang disebut Sang Hyang Swayambhuwa, yang setara dengan Dewa Brahma dalam agama Hindu. Pada tahun 1880, seorang perempuan Tengger menemukan prasasti Kuningan di Desa Wonokitri, Kabupaten Pasuruan, yang berasal dari tahun 1327 Saka atau 1407 Masehi. Prasasti ini mengkonfirmasi eksistensi desa Walandit dan mengungkapkan bahwa tanah di sekitarnya dianggap suci. Masyarakat Walandit dibebaskan dari kewajiban membayar pajak upacara kenegaraan karena mereka wajib memuja Gunung Bromo. Nama Walandit juga disebut dalam Kakawin Nagara Kertagama sebagai tempat suci yang dihormati oleh Kerajaan Majapahit. Di masa Majapahit, kemungkinan besar Walandit adalah salah satu mandala yang dipimpin oleh seorang dewa guru, seorang pendeta yang sangat berilmu.
Mandala tersebut mungkin juga dihuni oleh para resi atau pertapa yang hidup dalam pengasingan. Prasasti Walandit dan naskah-naskah kuno menunjukkan bahwa kawasan Bromo Tengger Semeru telah dihuni sejak masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Ini memunculkan pertanyaan tentang asal-usul orang Tengger. Apakah mereka adalah keturunan langsung Majapahit atau pengungsi yang diterima oleh masyarakat Walandit karena tekanan ekspansi kerajaan Islam Demak pada abad ke-16 Masehi? Selain itu, adanya keyakinan keagamaan dan adat istiadat Hindu di kawasan ini juga terbukti dari prasasti kuno dan naskah Tantrika Mandaka yang menggambarkan upacara adat Tengger. Upacara tersebut melibatkan penggunaan api penyucian dari Dewa Siwa dan Dewi Uma yang ditempatkan dalam kuali maron, yang melambangkan kawah Gunung Bromo. Seiring berjalannya waktu, identitas orang Tengger mengalami perubahan dan tantangan. Pada akhir abad ke-19, pengaruh revitalisasi Islam mulai memengaruhi kawasan Tengger, dan kepercayaan terhadap dewa-dewa Hindu semakin memudar. Selama pendudukan Jepang, banyak teks doa Tengger yang disembunyikan, dan tradisi lokal mulai meredup. Kekhasan sejarah dan agama orang Tengger tetap menjadi daya tarik yang kuat, menarik perhatian pemerhati dari dalam dan luar negeri. Perayaan Kasada yang diadakan setiap tahun juga menjadi bukti bagaimana tradisi dan identitas orang Tengger masih hidup hingga saat ini. Dengan demikian, Bromo Tengger Semeru tidak hanya menghadirkan panorama alam yang memukau, tetapi juga merupakan tempat yang kaya akan sejarah, keyakinan keagamaan, dan tradisi budaya yang unik. Ini adalah cerminan dari bagaimana perubahan zaman dan berbagai pengaruh luar tidak pernah menghapuskan akar-akar kuat dari kehidupan orang Tengger. Orang Tengger, sekelompok masyarakat yang tinggal di kawasan pegunungan Bromo Tengger Semeru, mempunyai identitas yang misterius dan menarik. Mereka bukanlah suku primitif atau terasing, dan jumlah mereka hanya sekitar 100.000 dari populasi besar Jawa yang mencapai hampir 100 juta jiwa. Namun, sebagai masyarakat kecil yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang berkembang, orang Tengger sering kesulitan dalam upaya untuk meraih kembali jati diri dan sejarah mereka yang kaya. Sebelum gerakan reformasi Hindu pada tahun 1980-an, usaha orang Tengger untuk merumuskan kembali warisan leluhur mereka dan hubungannya dengan masyarakat Jawa hanya bergantung pada sumber-sumber budaya lokal. Namun, seiring berjalannya waktu, pengertian tentang apa yang disebut desa Tengger menjadi problematis. Beberapa desa yang dahulu dianggap sebagai desa Tengger, sekarang tidak lagi mempraktikkan adat istiadat Tengger. Pemahaman yang berkembang adalah bahwa desa Tengger mencakup desa-desa di 4 kabupaten yang mayoritas penduduknya beragama Hindu dan masih mempertahankan adat istiadat Tengger. Desa-desa ini termasuk Ngadas, Jetak, Wonotoro, Ngadirejo, Ngadisari di Kabupaten Probolinggo, Ledokombo, Pandansari, Wonokerso di Kabupaten Probolinggo, Tosari, Wonokitri, Sedaeng, Ngadihuono, Podokoyo di Kabupaten Pasuruan, Keduung di Kabupaten Pasuruan, Ngadas di Kabupaten Malang, dan Argosari serta Ranu Pani di Kabupaten Lumajang. Orang Tengger terkenal sebagai petani tradisional yang tangguh, tinggal berkelompok di perbukitan yang dekat dengan ladang mereka. Cuaca dingin di daerah ini membuat mereka betah bekerja di ladang dari pagi hingga sore. Sebagian besar penduduk, 95%, mencari nafkah sebagai petani, sementara sebagian kecil, 5%, bekerja sebagai pegawai negeri, pedagang, buruh, atau dalam bidang jasa. Mereka menawarkan berbagai layanan seperti penyewaan kuda tunggang untuk wisatawan, menjadi sopir jeep, biasanya dengan mobil mereka sendiri, dan menyewakan kamar untuk para pengunjung. Pertanian mereka terutama menghasilkan sayur-sayuran seperti kubis, kentang, wortel,
bawang putih, dan bawang prei. Meskipun jagung dulunya merupakan makanan pokok orang Tengger, saat ini kurang diminati karena nilai ekonominya yang rendah, dan mereka lebih memilih menanam sayur-sayuran yang lebih menguntungkan. Meskipun demikian, beberapa lahan pertanian masih ditanami jagung karena tidak semua orang Tengger menggantikan nasi jagung sebagai makanan pokok mereka dengan beras. Nasi aron Tengger, atau nasi jagung, tetap menjadi hidangan tradisional yang berharga dalam kekayaan kuliner Indonesia. Dalam dunia yang terus berubah, orang Tengger tetap mempertahankan cara hidup mereka yang unik dan tradisi-tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam modernitas yang terus berkembang, mereka adalah jejak hidup yang mengingatkan kita pada akar-akar budaya yang kuat dan daya tahan manusia yang luar biasa.